未だに謎。この町は悪しき魔女のの魔力を感じるわけではないの。 Pada zaman dahulu kala, ada 7 orang yang berada di puncak sihir tertinggi. 7 orang itu disebut sebagai asal, memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat pada masanya, dan kekuatan sihir itu dimiliki mereka hasil warisan dari nenek moyang sebelumnya. 3 di antara mereka memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Mereka semua bisa membantu orang-orang atau bahkan mengutuknya jika mereka murka. Jadi, ada metode sihir untuk menghapuskan kekuatan sihir tersebut. Yang pertama adalah ciuman penuh cinta dari seorang pangeran di atas kuda putih. Lalu yang kedua, perubahan hati dari penyihir yang sangat murka. Cerita pun lalu diawali dengan 2 orang yang merupakan pemburu para penyihir-penyihir jahat yang datang ke sebuah kota. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh menggunakan sebuah kereta yang mereka tumpangi, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah kota yang mereka tuju sebelumnya. 2 orang ini bernama Asaf dan juga Guidiao. Mereka semua adalah satuan organisasi penyihir bernama Ordo Resonasi Sihir. Setelah kereta berhenti dan mereka berdua turun, Guidiao pun bertanya pada Asaf, "Asaf, apakah kau yakin jika mereka ada di tempat ini?" Namun kembali Asaf pun bertanya pada Guidiao, dan Guidiao ternyata tidak mengetahui siapakah sosok yang mereka cari. Namun walau begitu, Guidiao di sini sangat yakin jika pasti salah satu dari mereka ada di kota ini. Perut mereka berdua yang terasa lapar, mereka memutuskan untuk segera mencari makanan di kota tersebut. Hingga mereka pun tiba di sebuah toko roti terkenal di kota itu. Lalu mereka pun menanyakan apakah di sini ada sosok penyihir pada si penjaga toko roti. Penjual roti berkata jika ada seseorang yang lebih tahu soal penyihir daripada dirinya. Lalu matanya pun melirik pada seorang wanita yang sedang memilih roti di toko tersebut. もしや君が魔女かい Wanita ini bernama Mary. Mary lalu mengatakan pada mereka berdua, "Jadi, jika tujuan kalian datang ke kota ini hanya mencari sosok penyihir yang ada di kota ini." Asap lalu berkata, jika bukan mereka berdua, melainkan ia hanya menemani rekannya Guidiao untuk mencari para penyihir yang ada di kota ini. Sebab para penyihir tersebut merupakan dari bangsa jahat yang akan menghancurkan manusia di masa depan, yang itu artinya mereka harus dibasmi terlebih dahulu sebelum nantinya mereka akan membasmi seluruh penduduk yang ada di kota ini. Mary lalu menjelaskan jika soal penyihir bukan cuma dirinya yang hanya tahu, melainkan semua penduduk kota pun telah mengetahui jika para penyihir adalah sosok yang baik hati dan menjadi pahlawan di kota tersebut. Sontak saja mendengar hal itu, Asaf dan juga Guidiao merasa heran karena penyihir adalah sosok yang jahat yang akan menghabisi manusia. Di tengah obrolan mereka tersebut, tiba-tiba saja seketika itu, Guidiao, Asap, dan juga Mary pun terkejut karena tiba-tiba di hadapan mereka ada sesosok monster yang menyerupai sebuah ikan hiu, yang dimana monster ini memiliki kaki dan tangan layaknya manusia. Melihat sosok binatang besar yang tiba-tiba muncul seperti itu, di sini Guidiao pun yakin jika pasti itu adalah penyihir hebat yang mereka cari. Namun pada saat Asap dan juga Guidiao hendak menangkapnya, tiba-tiba saja Mary pun berkata jika mereka berdua salah sasaran karena penyihir hebat yang sebenarnya adalah sosok penyihir yang bernama Nona Lone. Di waktu bersamaan, Nona Lone pun sang penyihir hebat yang dimaksud oleh Mary lalu muncul dan bersiap untuk menghabisi sosok binatang besar tersebut, yang kemudian Nona Lone pun langsung melemparkan sebuah pil biru tepat ke dalam mulut hewan besar tersebut, hingga pada akhirnya tak lama setelah itu hewan itu pun menjadi hancur dan sirna untuk selamanya.
Seiring dengan kehancuran hewan besar tersebut, lalu terpental sesosok laki-laki yang ternyata mengendalikan hewan itu. Semua orang di sana pun nampak senang dengan pertolongan dari penyihir Lone yang sangat hebat, dan Mary pun langsung berkata pada Asap jika memang penyihir itu adalah sosok penyihir baik yang merupakan gurunya sendiri, dan itu artinya jika Mary adalah salah satu murid dari Nona Lone yang harus juga dihabisi oleh Asap dan juga Guidiao. Dan fakta mengejutkannya adalah jika sosok binatang besar itu merupakan sosok baik yang akan melindungi umat manusia dari ancaman penyihir seperti Nona Lone yang dianggap baik oleh masyarakat kota. やあマリー、買い出しは終わった？早く連れて行け。魔女が過去に何をしたか分かってるのか。 Guidiao yang sudah tidak tahan lagi, ia pun langsung saja ingin menghabisi penyihir jahat Lone, yang dimana hal itu pun ternyata sudah diantisipasi oleh si penyihir dan pertarungan epik pun terjadi. Namun sayangnya di sini penyihir Lone pun mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, sehingga serangan dari Guidiao bukanlah ancaman berarti baginya. Hal itu pun pada akhirnya membuat Guidiao hampir saja ditangkap oleh polisi kota setempat, yang kemudian di waktu bersamaan tiba-tiba saja datang sekumpulan burung gagak hitam yang terbang mengelilingi Guidiao, yang rupanya itu adalah Asap yang berniat untuk membantu rekan satu timnya. Dirasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghabisi sosok penyihir di hadapannya. Asap pun segera meminta maaf pada penyihir Lone, dan lalu ia pun bersama dengan sahabatnya Guidiao langsung pergi meninggalkan kerumunan masyarakat kota yang akan segera menghakiminya. 倒され、呪いの豪華。悪いが場を改めさせてもらうよ。 Keesokan harinya, Asap dan juga Guidiao pun langsung mendatangi rumah dari penyihir Lone, yang dimana kemudian mereka pun dipergoki oleh Mary bersama dengan warga yang juga hendak pergi ke sana. Di sini Asap pun berkata pada Mary dan juga seluruh warga kota jika mereka ke sini hanya untuk ada sedikit urusan saja dengan penyihir Lone. Akan tetapi Mary yang mengetahui betul tentang kejadian kemarin, di mana setelah penyihir Lone menolong seluruh penduduk kota dengan menghabisi sosok hewan besar yang hendak menghancurkan kota. Namun Asap dan juga Guidiao malah berbalik ingin menyerang penyihir Lone. Tak ingin terjadi hal buruk pada gurunya penyihir Lone. Mary pun segera untuk mengusir saja Guidiao bersama dengan Asap dari kediaman penyihir Lone. 合わせるわけないわ。のは先生だけです。 Di dalam rumah penyihir Lone, nampak semua orang pun sangat senang dan gembira karena tempat itu adalah tempat terindah yang baru saja mereka kunjungi. Kemudian Mary pun berkata pada gurunya jika dua sosok orang yang kemarin ingin menghabisinya tadi datang ke depan rumah. Lalu penyihir Lone pun bertanya, apakah kau mengusirnya? Mary pun lalu mengatakan jika ia tentu saja mengusirnya, sebab ia tak ingin terjadi hal buruk kembali pada gurunya penyihir Lone. そう。 Di sisi lain, di dalam penginapannya, Asap dan juga Guidiao saat ini menemukan sebuah fakta menarik jika kediaman dari penyihir Lone merupakan tempat pembukaan api segel yang telah disegel oleh para penyihir baik sebelumnya. Dan jika api itu nantinya telah berhasil dibuka oleh si penyihir Lone, maka akan habislah seluruh umat manusia di kota ini. Mendengar hal tersebut, Asa pun segera meminta Guidiao untuk segera bergegas menghentikan kegiatan dari penyihir Lone untuk membuka segel api tersebut. Sementara itu, di luar hotel saat ini, para polisi pun telah berjaga untuk menangkap Asap dan juga Guidiao, yang dimana menurut penyihir Lone sendiri, jika mereka berdua adalah sosok jahat yang harus segera dihukum. Dan tentunya para polisi-polisi ini pun bukan tandingan bagi Asap dan juga Guidiao sendiri. Dengan kekuatan dari Asap yang menyerupai burung gagak, para polisi pun berhasil dikelabuhi hingga mereka pun berhasil lolos dalam pengajaran polisi itu. Namun sayangnya di luar hotel saat ini terlihat begitu banyak polisi yang berjaga untuk menangkap mereka berdua.
Di tempat penyihir Lone saat ini, rupanya Mary bersama dengan orang-orang yang tadinya memuji tempat itu sangat indah. Kini semua orang pun telah berubah menjadi mayat kecuali Mary. Mary yang telah sadar, ia pun lalu membuka matanya, yang dimana saat ini tepat di hadapan Mary, rupanya ada penyihir Lone. Yang dimana penyihir Lone di sini sengaja untuk menumbalkan mereka semua menjadikan sebuah kunci untuk membuka segel yang selama ini telah ditutup oleh para penyihir baik. Ditambah lagi jika sosok penyihir jahat yang dulunya telah menghancurkan kota ini selama beratus-ratus tahun silam itu adalah nenek dari penyihir Lone itu sendiri. Sontak pengakuan tersebut pun membuat Mary menjadi tak menyangka jika beginilah sifat asli dari penyihir Lone yang selama ini ia banggakan. あれはに眠る豪華を解き放つ。ずっとこの日を待っ。許せない。 Di saat sedikit lagi pembukaan segel oleh penyihir Lone akan selesai, tiba-tiba saja Guido pun bersama dengan Asap datang ke tempat tersebut dan terjadilah sebuah pertarungan yang sangat epik. Namun di sini Guido sendirilah yang langsung menghadapi sosok dari penyihir Lone, sementara Asap yang masih bersembunyi sambil memantau keadaan di sekitar. Menyadari ada Asap di belakangnya persis saat ini, penyihir Lone pun langsung segera untuk juga menyerang Asap. Singkat cerita, dalam pertarungan epik tersebut membuat dari Guido pun berhasil tewas dengan kekuatan besar dari penyihir Lone. Di ambang detik-detik kematiannya, Guido pun lalu teringat jika salah satu dari metode penghapus ilmu sihir adalah dengan cara ciuman penuh cinta dari sosok pangeran yang ada di atas kuda putih. Lalu secara ajaibnya, Guido pun kembali bangkit dan langsung mencium penyihir Lone. Hingga kini kekuatannya pun telah sepenuhnya kembali. Di waktu bersamaan, Asa pun segera mengeluarkan sebuah sosok dari peti yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, yang ternyata itu adalah jasad asli dari Dwi Qiao yang selama ini ia simpan. Dan dari sinilah baru mereka kembali bertarung. Di sisi lain, penyihir Lone pun lalu sadar jika ada sebuah kekuatan besar yang saat ini siap untuk menghabisi nyawanya kapanpun dan sewaktu-waktu. Penyihir Lone pun segera mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimiliki olehnya. Hingga di sini ia pun optimis jika Guido lagi-lagi telah tewas dalam pertarungan kedua mereka. Namun siapa sangka Guido belum tewas, melainkan ia berkata jika bersiaplah, ini adalah waktu pembalasan karena ia akan berbalik menyerang penyihir Lone. Dan pada akhirnya dengan satu tinju dari Guido sekarang, penyihir Lone pun berhasil ia kalahkan dengan sangat mudah. Yang di sini gue belum tahu nih guys, apakah si Guido ini berhasil untuk menghabisi penyihir Lone ataupun penyihir Lone hanya terluka parah dan nanti ia akan kembali bangkit dengan kekuatan yang baru. Setelah pertarungan usai, Asa pun kembali membawa jasad wanita milik Guido sebelumnya dan Guido pun kembali masuk ke dalam jasad tersebut. Di sini mereka berdua pun tahu jika tak ada cara lain untuk dapat menghapus kutukan segel dari penyihir jahat selain mencari langsung orangnya. Di lain sisi, para polisi pun kini telah tiba di kediaman penyihir Lone seusai Asap menelpon para polisi-polisi tersebut. Di sana, para polisi ini pun lalu bertemu dengan Mary dan juga korban-korban selamat yang belum sempat ditumbalkan oleh penyihir Lone. それが我ら魔境兄だ。